Salah musim ini Membe di klub gacor di timnas. Mohamed Salah jadi pahlawan kemenangan Mesir atas Afrika Selatan. Salah sepertinya lagi gacor bersama timnas ketimbang dengan Liverpool. Bagi Salah, gol ini merupakan gol yang kedua di turnamen setelah jadi penentu kemenangan juga atas Zimbabwe pada laga pertama. Gol Salah di masa injury time babak kedua membuat Mesir menang 2-1. Gol ini menegaskan ketajaman Salah bersama Mesir musim ini karena sudah membuat 5 gol dari 5 laga yang dijalani. Kalahkan Tunisia, Nigeria terbang ke 16 besar. Drama 5 gol tercipta saat Nigeria menghadapi Tunisia. Superlang menang 3-2 dan lolos ke fase gugur Piala Afrika. Nigeria berbekal 6 poin dari 2 laga jadi tim kedua yang lolos ke babak 16 besar Piala Afrika. Sedangkan untuk Tunisia kini tertahan di urutan kedua grup C dengan koleksi 3 poin. Patrick Dorgu cetak gol pertama untuk Manchester United. Patrick Dorgu akhirnya mencatatkan gol pertamanya untuk MU saat timnya menang 1-0 atas Newcastle United. Gol tersebut jadi kunci kemenangan MU sekaligus memutus catatan tanpa kemenangan di 4 laga kandang terakhir. Pemain berusia 21 tahun itu mencetakkan gol spektakuler lewat sepakan voli kaki kiri dari jarak 15 meter di babak yang pertama. MU main jelek tapi menang, Amorim malah senang. Manajer Manchester United Ruben Amorim memuji kerja keras para pemainnya saat mengalahkan Newcastle United 1-0 dalam laga Boxing Day di Liga Inggris. MU untuk pertama kalinya tampil dengan formasi 4 back. Kami harus berjuang keras bersama-sama di stadion. Ini benar-benar sulit bagi kami. Kami bermain bagus di babak pertama, lalu di babak kedua kami hanya memiliki peluang dalam transisi, ujar dari Ruben Amorim. Florian Wirtz akhirnya buka rekening golnya di Liverpool. Liverpool meraih kemenangan atas Wolverhampton. Namun sorotan utama laga di Anfield itu tertuju pada satu nama, yakni Florian Wirtz. Dan asal Jerman tersebut akhirnya bisa mencetakkan gol pertamanya untuk Liverpool musim ini. 2 gol Liverpool tercipta hanya dalam rentang waktu 89 detik. Setelah Ryan Gravenberch membuka keunggulan, Florian Wirtz kemudian menyusul dengan penyelesaian tenang yang tak mampu dibendung oleh kiper Wolverhampton. Gol tersebut menandai berakhirnya penantian panjang Wirtz sejak bergabung dengan Liverpool. Hampir 6 bulan atau sekitar 190 hari berlalu sejak ia didatangkan dengan nilai transfer fantastis. Gol ini seolah menjadi simbol bahwa Florian Wirtz akhirnya benar-benar tiba di Merseyside. Kembali menang, momentum positif si Nyonya tua kini terjaga. Juventus kembali memetik hasil maksimal setelah mengalahkan Pisa dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan La Liga. Tambahan 3 poin ini membuat Juventus mencatatkan 4 kemenangan beruntun di seluruh ajang. Hasil ini menjadi kemenangan ke-8 Juventus dari 12 pertandingan di bawah kepemimpinan dari Luciano Spalletti. Gol bunuh diri antar The Gunners kembali ke puncak klasemen. Arsenal mengalahkan Brighton dengan skor akhir 2-1 pada pekan ke-18. Gol kemenangan Arsenal dicetakkan oleh Martin Odegaard pada menit ke-14 dan ditambah gol bunuh diri dari Rutter di awal babak kedua. Brighton sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Diego Gomez di menit ke-64. Kemenangan ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 42 poin. Brace dari Olise bungkam Stamford Bridge. Pertandingan Chelsea melawan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris berakhir dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan sang tamu. Tuan Roma sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Joao Pedro menjelang akhir babak pertama. Namun penampilan impresif dari Oli Watkins di paruh kedua mengubah pertandingan sepenuhnya. Watkins mencetakkan 2 gol krusial di menit ke-63 dan menit ke-84 yang membawa Aston Villa meraih kemenangan penting. Hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat kelima klasemen dengan koleksi 29 poin. Sementara Aston Villa semakin mengukuhkan posisi mereka di urutan ketiga dengan koleksi 39 poin. Ryan Cherki kini on fire. Jika ada pemain yang lagi on fire di Eropa saat ini adalah Ryan Cherki. Laga melawan Nottingham Forest kini jadi buktinya. Dikutip dari Opta, Cherki sudah membuat 7 assist dari November, terbanyak di antara pemain lain di 5 liga top Eropa. Bahkan dalam 7 pertandingan terakhir, Cherki cuma sekali gagal menyumbangkan gol maupun assist. Saat ini Cherki sudah membuat 6 gol dan 9 assist dari 23 penampilannya termasuk di Piala Dunia antar klub. Jika dihitung di musim ini, Cherki sudah membuat 4 gol dan juga 7 assist.
Arteta tegaskan Arsenal tak gentar hadapi Manchester City. Persaingan gelar Liga Inggris kembali memanas setelah pergantian posisi puncak klasemen dalam satu hari pertandingan. Man City sempat mengambil alih posisi teratas sebelum Arsenal akhirnya merespon beberapa jam kemudian. Dua kemenangan beruntun dari dua kandidat juara itu memperlihatkan betapa tipisnya jarak kekuatan di papan atas. Tekanan berpindah tangan dengan cepat dan setiap kali hasil ini memiliki dampak besar terhadap arah perburuan gelar juara. Aston Villa memang rajanya comeback. Liga Inggris punya raja comeback baru di musim ini, dia adalah Aston Villa. Kemenangan di kandang Chelsea kembali membuktikan julukan tersebut. Villa menang 2-1 sekaligus memperpanjang rentetan 11 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Tipenya dalam rangkaian itu, Villa sempat beberapa kali tertinggal sebelum akhirnya bisa kembali menang. Di Liga Inggris musim ini, Villa jadi tim paling banyak meraih poin dari posisi tertinggal, yakni sebanyak 18 kali. Unggul jauh dari Sunderland yang mengoleksi 12 kali dan Brighton 11 kali. Real Madrid siap lepas gelandangnya demi datangkan mantan wonderkid-nya. Real Madrid mulai menyusun rencana musim depan meski kompetisi masih berada di tengah titik. Langkah yang paling kuat mengarah pada kepulangan Nico Paz dari Como. Real Madrid dikabarkan akan mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak gelandang Argentina tersebut. Dan tumbalnya ada nama Dani Ceballos yang mengemuka sebagai kandidat yang bakal dilepas. Pemain Spanyol itu kesulitan mengamankan menit bermain secara reguler di bawah arahan Xabi Alonso musim ini. Inter Milan siap merombak lini belakang. Inter Milan mulai menyusun rencana besar masa depan dalam skuadnya. Lepas salah Italia itu bersiap melakukan perombakan besar di lini pertahanan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak dua bek seniornya, yakni Francesco Acerbi dan juga Stefano De Vrij dipastikan akan meninggalkan klub di musim panas. Inter Milan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Acerbi. Bek asal Italia itu akan berusia 38 tahun pada Februari mendatang. Sedangkan Stefano De Vrij bisa meninggalkan Inter di bursa transfer Januari nanti. Vinicius Junior belum sepakat kontrak baru. Real Madrid tengah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah mandeknya negosiasi kontrak dengan Vinicius Junior. Minimnya progres saat ini membuat manajemen mulai mempertimbangkan alternatif secara senyap. Menurut laporan dari Cardinal Ser, rencana cadangan Madrid mengarah kepada Vitinha, gelandang milik PSG yang telah lama dipantau oleh pemandu bakat klub. Dalam skenario ini Madrid hanya akan melepas Vinicius dengan nilai minimal 100 juta euro, lalu mengalihkan dana tersebut untuk bisa mengejar gelandang asal Portugal tersebut. Mario Gila jadi rebutan PSG dan juga klub Liga Inggris. PSG tengah menyusun ulang masa depan lini pertahanan mereka dan Mario Gila muncul sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan serius. Bek Lazio itu kini masuk radar klub Prancis itu demi upaya regenerasi, tetapi minat kuat dari sejumlah klub Liga Inggris membuat perburuan ini berpotensi menjadi persaingan sengit di bursa transfer musim panas. Langkah PSG mencari bek baru bukan tanpa alasan. Klub raksasa Prancis itu mulai mengantisipasi transisi di sektor belakang. Sementara di sisi lain, klub-klub dari Liga Inggris melihat Gila sebagai opsi realistis untuk bisa memperkuat pertahanan mereka di musim depan. Alisson dan Solanke yang meragukan Tottenham incar striker baru. Tottenham kembali dihadapi pada persoalan klasik di lini depan. Performa yang belum stabil dari Alisson dan absennya Dominic Solanke akibat cedera membuat Tottenham kini serius mempertimbangkan perekrutan baru dengan Gianfilippo Matita dari Crystal Palace kini muncul sebagai kandidat utama. Situasi ini datang di momen krusial setelah periode Natal berlalu. Tim asuhan dari Thomas Frank masih tertahan di papan tengah klasemen, sebuah posisi yang jauh dari ekspektasi klub London Utara tersebut menjelang paruh musim. Napoli mau datangkan Leon Goretzka. Napoli mau menambah pemain dengan cedera yang dialami oleh Kevin De Bruyne. Pemain Bayern Munchen Leon Goretzka kini ada dalam radar milik Partenope. Kontrak Goretzka bersama Munchen akan selesai di bulan Juni 2026. Dan agar tak kehilangan pesepak bola 30 tahun itu secara cuma-cuma, Bayern Munchen mungkin akan melepasnya dengan potongan harga di bulan Januari. Media Italia Tutto Mercato mengabarkan minat Napoli kepada Goretzka dan transfer ke Napoli bisa menjadi solusi terbaik untuk Goretzka dan juga Bayern Munchen.
Robert Lewandowski masih belum putuskan tempat bermain musim depan. Robert Lewandowski memberikan kabar terkini soal masa depannya di dunia sepak bola. Striker Barcelona ini mengaku belum yakin klub mana yang akan ia bela di musim depan. Kontrak Lewandowski sendiri akan habis di akhir musim dan sejumlah klub dikabarkan tertarik. Nama-nama dari MLS, AC Milan hingga Saudi Pro League sempat muncul dalam spekulasi. Meski banyak kabar, Lewandowski menegaskan tidak akan buru-buru mengambil keputusan. Ia ingin mempertimbangkan rencana klub serta ambisinya sendiri sebelum memilih langkah selanjutnya. Liverpool pertimbangkan pinjam penyerang milik PSG. Liverpool menghadapi masalah serius di lini serang setelah Alexander Isak mengalami cedera parah. Klub kini dikabarkan mempertimbangkan opsi pinjaman jangka pendek untuk bisa menambal lubang di lini depan. Salah satu nama yang muncul adalah Gonçalo Ramos dari PSG. Penyerang Portugal ini dinilai mampu memberikan kontribusi instan tanpa mengganggu rencana panjang klub. Ramos sendiri musim ini telah mencetakkan 9 gol dan dikenal memiliki kemampuan menekan serta insting di kotak penalti yang bagus.